Saya nggak setuju pendapat Mahfud ini karena dia baru bicara setelah ada laporan Jokowi di Polda, sehingga justru pernyataan Mahfud ini melegitimasi rencana penyelamatan Jokowi melalui modus operandi proses di Barreskrim, ujungnya nanti tidak bisa ditingkatkan ke proses penyidikan dengan dalih bahwa uji lab forensik menyatakan identik, dan hasil itu untuk melegitimasi proses di Polda Metro Jaya bahwa ya kalian ini memang mengedarkan fitnah dan pencemaran, buktinya sudah dites laboratorium forensik, ini identik begitu. Harusnya Mahfud kalau benar-benar membela dari dulu ngomong kayak gitu, bukan bermain di antara dua arus yang sekarang kalau nanti Barreskrim menyatakan itu ya identik dan itu asli, akhirnya dilegitimasi oleh pernyataan Mahfud seolah-olah prosesnya sudah diikuti oleh Barreskrim. Mohon maaf Bang, itu udah berbulan-bulan, kira-kira 6 bulan yang lalu nggak jalan di Barreskrim, dan sekarang ini jalan pun itu bukan LP, itu tindak lanjut dari Dumas, pengaduan masyarakat berupa laporan informasi. Nggak ada nomor LP-nya. Kami nggak pernah dapat nomor LP klien kami itu. Harusnya kalau memang ada, itu ada dulu nomor LP di klien kami, diterima. Ini kan yang kemudian harus kita khawatiri gitu loh. Jadi saya kira saya setuju dengan Dr. Taufik melihat kelakuan Mahfud MD ini kadang-kadang dia lancang gitu loh, mendahului pengadilan, membangun narasi opini seolah-olah dia paling ngerti tentang hukum. Kita kesampingkan dulu pagar laut, saya balik lagi ke soal ijazah ini ya. Ini tim Barreskrim Mabes Polri ke Solo. Kemudian mereka mengumpulkan ijazah teman-teman SMA dan kuliah Jokowi ya untuk membandingkan. Komentar Anda gimana? Itu kan repetisi Bang, itu kan udah pernah dilakuin waktu zamannya Bambang Trimulyono juga dengan Gus Dur. Berkali-kali di persidangan kita juga persoalkan, yang dipersoalkan itu ijazahnya asli atau tidak, bukan masalah dia pernah bersekolah atau tidak. Yang dibutuhkan itu adalah dokumennya ditunjukkan, bukan masalah pengakuan temennya, ini temanku, ini dulu makan bakso bareng, ini sekolahku. Itu kan udah selesai. Ngapain ngulangi sesuatu yang sudah selesai, bikin capek Barreskrim aja gitu loh Bang. Oke, jadi ya, memang di sini dikatakan ya persentase proses penyelidikan kita sudah 90%. Yang 10% adalah uji lab. Tapi ada juga bilang jika uji lab tidak identik 90% gugur ucapnya. Nggak ngerti maksudnya. Nah itu kan udah prakondisi Bang, mau membangun prakondisi opini masyarakat bahwa ujungnya di uji lab. Nah, kalau uji labnya identik berarti nggak palsu, sehingga semua ini dianggap bohong begitu. Kan persoalannya adalah apakah kredibilitas Barreskrim terkait uji lab itu bisa kita percaya? Karena jangankan kasus ini, KM50 saja banyak masalah, pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat saja banyak masalah. Sehingga apa? Makanya klien kami mengatakan, ya Roy Suryo dan Rizwan Syahsiolan, nggak boleh hanya Barreskrim jadi rujukan, harus juga kita carikan pembanding yang punya kredibilitas, yang tidak punya visi terhadap kasus ini. Kalau Barreskrim, ya Kapolrinya itu kan ditunjuk Jokowi, Listio Sigit. Nggak mungkin mereka itu bisa bekerja independen tanpa tekanan, tanpa arahan, tanpa visi. Ini yang saya khawatirkan, ini prakondisi untuk menyelamatkan Jokowi dengan modus seolah-olah dilakukan proses hukum. Makanya kemarin kawan-kawan ketika berbangga akan ada uji lab forensik, saya bilang jangan, itu jebakan. Nanti ujungnya apa? Lah udah ada uji lab oleh forensik, hasilnya identik. Kalian mau apa lagi? Kalian ini cuma bikin gaduh saja, kan itu nanti ujung-ujungnya. Betul teman? Ada satu skenario ya yang saya pernah tanyakan juga ya, bahwa nanti pengadilan gugatan perdata perbuatan melawan hukum Dr. Taufik itu dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian tidak ada forum pembuktian ijazah karena tidak sampai pembuktian. Mungkin yang dipermasalahkan legal standingnya, atau jangan-jangan mengatakan kami tidak berwenang untuk memeriksa kasus ini karena ini aspeknya pidana. I don't know exactly, kurang lebih begitu. Lalu yang kedua adalah laporan TPUA dianggap tidak cukup bukti. Setelah dilakukan uji lab ternyata identik. Jadi tidak ada alasan untuk melanjutkan kasus ini. Maka kasus yang tersisa adalah kasus pencemaran nama baik atau kemudian penghinaan ya, sehina-hinanya, serendah-rendahnya begitu. Apakah itu masuk akal atau Anda sebenarnya berpikir lain yang lebih optimistis atau lebih buruk dari itu? Silakan. Enggak, arahnya memang sudah kelihatan ke situ. Makanya saya bilang nggak boleh ada proses terhadap klien kami sebelum ada putusan pengadilan. Terserahlah nanti putusan pengadilannya di NO atau pengadilan tidak berwenang atau tidak dapat terima. Terserah, tapi hormati dulu. Ini kan enggak.
perdata jalan, pidana tetap jalan, padahal ada Permen nomor 1 tahun 56 yang menegaskan nggak boleh perkara perdata itu lanjut, pidana lanjut sebelum persoalan sengketa keperdataan ini dituntaskan. Persoalannya kan sederhana. Apakah saudara Joko Widodo punya hak keperdataan terhadap dokumen ijazah yang diduga palsu? Kalau itu ya dibuktikan bahwa dokumen itu palsu, berarti kan nggak ada hak keperdataan yang melekat pada dokumen itu untuk saudara Joko Widodo, sehingga nggak ada pasal pencemaran atau pasal fitnah. Tapi ini kan enggak dipaksain, jadi nantinya seluruh proses di luar di Polda itu akan menyesuaikan skenario di Polda. Nah, inilah yang harus kita ingatkan kepada seluruh rakyat untuk bareng-bareng ngontrol kasus ini. Kenapa? Mohon maaf, kalaupun ini nanti akhirnya ditutup, yang rugi bukan hanya 4 klien kami, seluruh rakyat Indonesia akhirnya nggak tahu sebenarnya kejelasan saudara Jokowi itu ijazahnya seperti apa begitu. Itu. Ini ada satu lagi terakhir ya, ini pendapat Prof Mahfud ya. Jadi Prof Mahfud kemarin kan sempat dibantah oleh Taufik ya, yang mengatakan, halo? Ya, yang mengatakan bahwa nggak bisa dong di pengadilan perdata perbuatan melawan hukum ya kan? Orang nggak ada hak, tidak ada hubungan keperdataan. Oke lah, itu sudah dibantah, nggak perlu dibahas lagi. Karena dia tidak bisa membedakan antara wan prestasi dan PMH menurut Dr. Taufik. Tapi ini ada pendapat yang judulnya kurang lebih begini. Alasan mengapa Bareskrim harus usut lebih dulu dugaan ijazah palsu Jokowi menurut Mahfud. Jadi pakar hukum tata negara Mahfud MD menanggapi aksi saling lapor dan kisru ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi ke Bareskrim Polri, sedang Jokowi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Mahfud menekankan dikarenakan pengaduan Jokowi ke Polda soal pencemaran nama baik lantaran ada tuduhan ijazah palsu dan sebagainya, maka laporan TPUA di Bareskrim sebagai pidana utama harus lebih dulu diputus. Sebab selesainya perkara di Bareskrim akan menentukan perkara di Polda Metro Jaya. Pertanyaan saya, Anda setuju dengan pendapat ini? Tapi tadi, apa kekhawatiran Anda kalau seandainya proses di Bareskrim ini diselesaikan terlebih dahulu? Silakan. Saya nggak setuju pendapat Mahfud ini, karena dia baru bicara setelah ada laporan Jokowi di Polda. Sehingga justru pernyataan Mahfud ini melegitimasi rencana penyelamatan Jokowi melalui modus operandi proses di Bareskrim. Ujungnya nanti tidak bisa ditingkatkan ke proses penyidikan dengan dalih bahwa uji lab forensik menyatakan identik. Dan hasil itu untuk melegitimasi proses di Polda Metro Jaya bahwa ya kalian ini memang mengedarkan fitnah dan pencemaran, buktinya sudah dites laboratorium forensik, ini identik begitu. Harusnya Mahfud kalau benar-benar membela dari dulu ngomong kayak gitu, bukan bermain di antara dua arus yang sekarang kalau nanti Bareskrim menyatakan itu ya identik dan itu asli, akhirnya dilegitimasi oleh pernyataan Mahfud seolah-olah prosesnya sudah diikuti oleh Bareskrim. Mohon maaf Bang, itu udah berbulan-bulan, kira-kira 6 bulan yang lalu nggak jalan di Bareskrim, dan sekarang ini jalan pun itu bukan LP, itu tindak lanjut dari Dumas pengaduan masyarakat berupa laporan informasi. Nggak ada nomor LP-nya. Kami nggak pernah dapat nomor LP klien kami itu. Harusnya kalau memang ada, itu ada dulu nomor LP di klien kami diterima. Ini kan yang kemudian harus kita khawatiri gitu loh. Jadi saya kira saya setuju dengan Dr. Taufik melihat kelakuan Mahfud MD ini kadang-kadang dia lancang gitu loh, mendahului pengadilan, membangun narasi opini seolah-olah dia paling ngerti tentang hukum. Tapi dia bermain di antara dua arus. Satu sisi dia ingin bermain dengan kekuasaan, sisi yang lain dia tetap ingin mendapat legitimasi sebagai orang yang membela hak-hak publik. Itu culas namanya kalau kayak gitu. Anda tidak salah makan obat ya pagi ini, bro? Halo? 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 Wah, ngejam lagi. Halo? 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 Halo, bro? Bro Sinudin? Bang, gimana? Sorry. Tadi ngejam lagi. Saya tanya nih pertanyaan terakhir. Sebelum closing statement. Anda pagi ini nggak salah makan obat kan? Oh, enggak lah, saya sehat walafiat ya, sholat 5 waktu, berzikir, insya Allah selalu ingat Allah, dan itu yang memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah. Soalnya Anda keras sekali pagi ini kelihatannya, bro. Oh, ini masih agak lunak, Pak. Oke. Fungsi tubuhnya yang lebih keras dari ini. Bro, silakan closing statement.
Ya, gimana Bang? Silakan closing statement. Baik, saya ingin tegaskan lagi, mudah-mudahan tadi sudah terkopi atau kalaupun tidak, saya ingin mengulangi. Jadi apa yang disampaikan Pak Mahfud MD itu lancang. Saya setuju dengan Pak Taufik. Ini mendahului apa yang belum diputus oleh pengadilan. Itu sama saja menghina pengadilan. Yang kedua, Mahfud MD ini bermain di antara dua arus. Satu sisi dia ingin bermain dengan kekuasaan karena dulu dia mantan menterinya Jokowi. Sisi yang lain ingin juga mendapat legitimasi publik seolah-olah berpihak kepada publik dan membela publik. Nah, statement dia terkait Bareskrim yang dahulu itu kan harusnya dia ngomong sejak laporan pertama kali, bukan baru ngomong setelah Jokowi bikin laporan di Polda. Ini kan sama-sama akan melegitimasi rencana Bareskrim untuk mengatakan bahwa ini identik, setelah itu untuk melegitimasi laporan Jokowi di Polda itu udah benar. Akhirnya apa? Klien kami yang mendapat musibah, jadi korban kriminalisasi lagi. Setelah Bambang Tri dan Gus Dur jadi korban, klien kami lagi bisa jadi korban kalau begini caranya. Saya minta ya, pengamat-pengamat itu kalau nggak ngerti faktanya nggak usah ngomong lah. Kalaupun ngomong itu berpihak kepada publik. Jangan hanya melegitimasi rencana jahat kekuasaan yang ingin membungkam sikap kritis masyarakat yang berpendapat, apalagi berpendapat berdasarkan ilmu. Begitu Bang. Oh, sorry, terakhir ini penting ya. Kemarin Kurnia Trirayani diperiksa dan diperkirakan yang namanya K itu beliau ya. Tetapi kemudian beliau tidak ditahan ya. Padahal juga diperiksa dalam kaitan tidak hanya pasal 27A 27A ITE 210 211 KUHP tapi juga 3235 yang ancaman hukumnya 8 sampai 12 tahun. Apa yang Anda ingin komentari soal Trirayani yang tidak ditahan ini? Walaupun faktanya mungkin Anda punya interpretasi lain, tapi faktanya dia tidak ditahan. Tetapi memang suruh balik lagi nanti hari Rabu. Silakan, Bro. Iya, balik lagi hari Rabu sampai hari Kamis, Jumat, 1 minggu nggak bisa ditahan, Bang. Mereka ini kan cuma memenuhi undangan klarifikasi. Kecuali dipanggil dengan status tersangka seperti dulu. Ya, Pak Said Didu yang sudah diambil keterangan jadi saksi, kita khawatir tiba-tiba naik status jadi tersangka dan ditahan. Kalau ini enggak. Cuman kan yang saya sayangkan kok proses prosedurnya seperti ini gitu loh. Kalau dalam prosesnya tidak adil, bagaimana mungkin kita akan percaya bahwa ujung dari peristiwa ini akan ada keadilan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia begitu loh. Jadi ini kan rencananya dipanggil-panggilin banyak itu channel-channel YouTube dan macam-macam gitu. Itu kan hanya nebar teror aja. Kalau mau fokus, ya udah fokus aja kepada materi ijazah Jokowi asli atau tidak. Itu aja pertanyaannya. Kalau katanya itu palsu, ya sudah itu pencemaran atau tidak. Ini kan semua disasar nanti YouTube yang menampilkan. Itu kan sama aja mau membungkam media-media yang ingin menyuarakan pendapat masyarakat terkait masalah ijazah ini. Jadi saya kira seluruh masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir. Insya Allah kita akan terus bersama berjuangkan hak-hak rakyat dan kita harus terus menyuarakan perlawanan kepada kezaliman. Kalau tidak kita, jangan sampai kita mewariskan legasi buruk kepada generasi kita selanjutnya, punya negara yang bersuara saja berujung penjara. Begitu. Oke, terima kasih bro ya. Mudah-mudahan Anda sehat walafiat terus dan kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada orang yang berniat atau berbuat tidak baik kepada Anda karena Anda melakukan tugas Anda sebagai advokat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, itu dengan Husainuddin ya, keras hari ini ya. Tetapi memang kadang-kadang dibutuhkan kekerasan untuk menggedor dinding-dinding kekuasaan yang tidak menjalankan sesuatu dengan adil. Salah satunya adalah tadi skenarionya. Sana berhenti, sini berhenti, yang ini lanjut, yang terakhir lanjut. Dan kemudian ujungnya kita tahu. Apalagi ada dugaan ya, sekali lagi menggunakan pasal-pasal yang bisa memenjarakan. Padahal itu sudah di luar pengaduan mengenai pencemaran atau penghinaan ya. Direndahkan serendah-rendahnya, dihina sehina-hinanya. Tetapi yang digunakan justru soal rekayasa dokumen, seolah-olah otentik atau menghilangkan dokumen dan lain sebagainya sebagaimana dimasukkan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Nah, saudara sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Karena kalau tidak dibacakan nanti sobat semua merasa, wah kok nggak dibacakan. Oke, ini saya membacakan saja. Betul, jangan percaya dengan mereka. Uji lab sebaiknya dilakukan oleh pihak independen, dilakukan di luar negeri. Pokoknya Mas Jok harus diselamatkan apapun caranya.
Jadi ingat Nasdem dulu masih di MK sudah kasih selamat ke Wowo. Nyata pejabat garis miring penegak hukum tidak berani jujur karena mereka lebih taat dan takut sama duit, bukan sama undang-undang garis miring sumpah jabatannya. Kemudian yang komen mantan FYI semua anjir, maksudnya mantan FVI ya. Kemudian tinggal dipertanggungjawabkan aja undangan polisi terkait tuduhanmu. Apapun hasilnya rakyat sudah percaya 1000% bahwa ijazah Mukidi palsu. Kemudian sehat selalu orang-orang baik mencari keadilan. Semangat, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Parcok Wowo Hakim Pelindung Kowi. Ternak Mulyono punya ijazah enggak ya atau sama kayak junjungannya. Kemudian hati-hati PKI Reborn ya, semoga husnul khatimah ya. Jadi husnul khatimah benar ya. Insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kayaknya hukum rimba yang berlaku wakakak. Saya langsung jumping aja ke karena banyak sekali ya. Karena lengkapnya bisa Anda baca sendiri. Upaya menyelamatkan Jokowi sangat jelas sekali miris. Dalam penilaian bila rakyat menggugat penguasa harusnya rakyat diberikan perlindungan. Jelas di sini rakyat dibiarkan berjuang sendiri, di sini saja sudah tidak adil. Kemudian tapi pejabat negara pada kelaparan, buktinya selalu maling alias koruptor dan selalu melindungi orang serakah dan selalu membela orang yang bersalah. Ya saudara sekalian, itu saja ya breaking news kita doakan ya mudah-mudahan Dr. Tifa tabah karena ini kakak kandungnya yang bedanya cuma 1 tahun saja, mudah kalau 56 tahun karena Dr. Tifa sendiri sekarang sama usianya dengan saya 55 tahun ya. Juga Rizal Fadila kita doakan segera sembuh ya dari katakanlah luka atau retak tulang atau apapun di kakinya yang kita lihat di bebat ya. Karena kita tahu Rizal Fadila sudah berusia, jadi kalau ada hal-hal seperti itu pasti tidak gampang untuk recovery kan, bukan tulang muda tapi sudah tulang tua ya. Itu saja sahabat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat pembicaraan kita pagi ini ya. Sekali lagi terus pantau RH Channel ya dari pukul 5 pagi, 5 subuh ya. Setelah kita sholat subuh, kemudian pukul 9 pagi, kemudian pukul 13.00, pukul 17.00, kemudian pukul 19.00 dan pukul 21.00. Ya, kalau ada jadwal di luar itu breaking news seperti yang saya lakukan saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.